sehingga dengan seluruh nikmat-nikmatnya dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala hadir di Masjid Al-Hidayah dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita hari ini dan seterusnya, baik yang baik maupun yang kurang baik, diterima Allah Subhanahu wa taala dengan nilai jauh lebih baik daripada yang sudah-sudah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga selalu kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang menjadi pilihan Allah, yang Allah turunkan ke muka bumi ini untuk rahmatan lil alamin, rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam, terutama untuk memperbaiki akhlak manusia dari jalan yang penuh kegelapan menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat subuh rahmati Allah, sebelum saya mengatakan hadis Rasul, di sini ada sumbangan dari hamba Allah untuk pembangunan Madrasah Al-Hidayah sebesar 2 juta rupiah. Mohonkan doanya untuk anak-anak kami dijadikan anak yang soleh dan soleha dan dilancarkan semua usahanya. Setelah kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan hamba Allah ini dilancarkan rezekinya, usahanya, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha dan keluarganya tentunya. Semua kita mengharapkan agar dijadikan menjadi satu keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Al-Hazini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah salat subuh yang rahmati Allah, terutama adik-adik nih ya. Saya mencoba mengangkat sejarah tentang perbedaan pandangan antara para ulama kita, yang akhirnya seringkali menimbulkan masalah bagi yang belum mengetahui tentang masalah sholat, masalah yang sunnah dan sebagainya. Dari zaman Rasul sampai ke para ulama kita mempunyai pandangan yang berbeda, yang kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan antara umatku, kata Nabi, adalah kasih sayang Allah. Kita mulai dari sholat tarawih. Nabi, saya ulangan lagi, saya juga pernah sampaikan dan sering sampaikan di sini ya. Nabi tidak pernah memerintahkan sholat tarawih berjamaah. Pencetus sholat tarawih berjamaah di zaman Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Kemudian pencetus sholat Jumat 2 kali azan, Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Kemudian di dalam kehidupan kesehari-hari kita di sini ada imam yang membawakan, yang merupakan kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi, pusakanya para nabi. Jadi dari Nabi 3 hadis, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Ada perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi, dan ada ketidakingkaran Nabi. Di Indonesia khususnya terkenal dari imam kita yang 4, yang udah asing lagi, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Keempat orang tersebut, imam tersebut, terutama Maliki dan Syafi'i, ini antara murid dan guru, dan turun ke Indonesia merupakan yang terbesar
pengikutnya, terutama di Indonesia, mungkinlah kita nggak tahu ya. Jadi yang terbesar pengikut di tanah air Indonesia yaitu Imam Syafi'i dan Maliki. Meskipun dengan antara murid dan guru ini pun mempunyai pandangan yang berbeda. Turun di tanah air kita juga mempunyai dua ulama besar, yaitu Kiai Haji Muhammad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Kedua ulama kita tersebut sama-sama seperguruannya, di antaranya berguru dengan Syekh Holil Bangkalan Madura. Setelah mereka kedua murid tersebut pulang dari Mekah, sama Mekah, beliau pun mempunyai pandangan yang berbeda. Yang satu, Kiai Muhammad Dahlan mengambil Imam Maliki dan Kiai Hasyim Asy'ari mengambil Imam Syafi'i. Perbedaan yang kecil, contoh. Nah, jadi Imam Kiai Haji Muhammad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, kalau tidak salah 18 November 1912. Sementara Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan NU kurang tahun tanggal 31 Januari 1926. Berarti 14 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah. Kedua imam tersebut masing-masing berbeda pandangan. Yang satu mengikuti Syafi'i, yang satu mengikuti Maliki. Sehingga adik-adik terutama mungkin yang belum mengerti ya, kadang biasa yang sholatnya ikut Muhammadiyah, misalkan tarawih 8 rakaat dengan witir 3 rakaat. Sementara Asy'ari dari NU 20 ditambah 3. Di mana perbedaannya? Yang pertama witirnya 3 rakaat menurut Kiai Haji Muhammad Dahlan, jalurnya ke Maliki, dan imam-imam yang lain pun sepakat bahwa sholat witir 3 rakaat tidak boleh disamakan dengan sholat maghrib. Seluruh imam sepakat. Bukan hanya Maliki Hamba Syafi'i saja ya, tapi juga termasuk Imam Nawawi dari Banten, Baihaqi, banyak lain sebagainya. Mereka semua sepakat bahwa sholat witir 3 rakaat tidak boleh disamakan dengan sholat maghrib. Maksudnya apa nih? Sholat maghrib kan 3 rakaat dengan 2 tasyahud dan 1 salam. Jadi mereka sepakat tidak boleh disamakan dengan sholat maghrib. Mereka sepakat sholat witir 3 rakaat dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Akan tetapi Imam Syafi'i beda sendiri. Dia melaksanakan sholat witir 3 rakaat seperti yang dilakukan dari NU ya. Kalau kita sholat yang 20 dengan witir 3 rakaat, dia punya pandangan sendiri. Jadi 2 tasyahud 2 salam. Jadi witir pertama 2 rakaat, tasyahud langsung salam. Yang kedua 1 rakaat, langsung salam. Dan ini pernah terjadi ketika saya mengimami suatu masjid di satu masjid. Terakhir sama imam di belakang sholat witir sedang gantikan saya 3 rakaat langsung ya dilaksanakan 3 rakaat sama seperti sholat maghrib. Akhirnya banyak yang tanya, rupanya imam ini saya biasa 2 salam 1 salam ya, rupanya masih banyak yang belum mengerti. Terkadang dari kelompok tersebut memang tidak memberitahukannya. Begitu juga di sholat Jumat, terkadang ada untuk sholat apa 2 kali. Pernah terjadi di masjid saya sendiri, ditegur sama toh ya. Dia mengaku keluarga dari M. Yusuf ya. Akhirnya ditahan sama guru saya. Oke, stop, lanjutkan. Nah ini hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi di anak kita nanti. Dan kemarin Pak, sebelum puasa kebetulan
Ini maaf ya, saya cerita sama rumah saya sendiri, kontrakan saya di Sentul itu habis. Dia keluarga lurah, Pak Lurah, ada masalah, dia pindah. Kemudian yang ngurus rumah saya itu, apa dia bilang? Itu Pak Haji yang ngontrak Pak Haji, keluarga Pak Lurah itu bukan orang Islam. Saya kaget Pak, bukan orang Islam. Iya, Pak. Orang Kristen apa Buddha? Masa aslinya ada orang Buddha Kristen? Bukan kan? Orang Muhammadiyah. Loh, kok Muhammadiyah? Dia bilang kalau di sini Muhammadiyah bukan Islam gitu ya. Ini bukan bohongan, bayangin beneran, itu bener nih. Sebelum puasa kemarin nih, ya. Saya kaget, kok bukan Islam? Iya, dia nggak pernah sholat di sini gitu ya. Dia itu ada 3 keluarganya. Itu kalau nggak pernah ada sholat di sini jamaah, Jumatnya dipergi entah di mana gitu. Ya, artinya ini masih ada juga yang mengatakan seperti itu. Saya pun pernah Pak, saya ketika belajar ngaji ilmu gitu, ketika seorang ustaz mengatakan, lu kan jangan bertanya ya, saya tidak mengizinkan kamu sholat di masjid, saya lupa nama masjid ini ya, di daerah Dermaga situ. Barang siapa yang sholat di masjid itu, saya tidak mau menganggap lagi kalian sebagai murid saya. Selesai pengajian, saya datang tanya, mau ya baik bapak gini bawaan nih ya, bukan ustaz nih ya bawaannya nih. Saya tanya misal Pak, ya saya pahalin ya. Senior saya nih, senior saya. Kenapa guru melarang kelas itu? Apa katanya? Itu aliran sesat. Ya, sholat subuh jam nggak pakai kunut, sholat Jumatnya ajannya 1 kali. Itu bilang aliran sesat. Dan saya pun ini Pak, karena saya pun belum mengetahui juga ya kan. Ini saya ingat yang masih di SLA itu. Ini pun menjadi satu perdebatan saya dengan teman saya. Dia kebetulan Muhammadiyah, saya itu kalau sholat saya kebetulan sholat Halimun. Isi sudah kelapa ada Tangkuban Perahu NU, kalau sudah kelapa itu Muhammadiyah. Jadi perdebatan saya karena memang saya teman akrab, kebetulan saya juga pernah menjadi manajer dangdut di situ, kelompok dia. Akhirnya sepakat saya Jumat ini dia ikut saya ke Tangkuban Perahu, Jumat besok saya ikut ke Sunda Kelapa Muhammadiyah. Itu pun satu saya berdebat sama antara saya ini berdua dengan pengetahuan apa dengan temannya. Kalau dibilang itu dari ulama, kiai, saya tegur sama Pak Idris, apakah kiai itu manusia atau bukan? Nah, saya masih ingat mengenai ini. Ternyata ilmu dia lebih tinggi di agama saya ya, diceritakan. Ini sekalipun kiai ulama sama pandangannya, tidak berbeda pandangan itu biasa juga dia. Harus nggak boleh gitu pendapatnya kan. Ini satu pelajaran juga bagi adik semua. Apabila azan juga ada di sini dari NU, kalau azan Bismillahirrahmanirrahim buat ta'awud, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu biasa dari NU. Baru karena dikatakan sebelum kita baca Al-Quran harus ta'awud. Baru Allahu Akbar. Dari Muhammadiyah beda langsung aja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tidak boleh kedengar gitu ada orang yang azan langsung innallaha, jangan usah itu lagi. Jadi jangan Pak ya, masing-masing di ilmunya. Ini pandangan dari para ulama kita. Begitu juga waktunya terlalu lama ya. Jadi karena waktunya saya bisa langsung lagi. Ya mudah-mudahan singkat sejarah yang saya ceritakan ini, utama untuk adik-adik kita, jangan sampai di mana kisah sholat menjadikan satu perbedaan. Begitu juga yang nunjuk ini nih, ada yang nunjuk gini ya, ada yang muter-muter gini, ada bahkan yang gini. Kalau saya di Al-Hawi itu saya lihatin Habib cuma ketika asyhadu alla ilaha illallah begini turun lagi, wasyhadu Muhammadur Rasulullah, baru gini langsung turun udah. Kenapa? Karena yang disunahkan itu ketika la ilaha illallah begini. Jadi kalau dia begini mungkin dia karena dia nggak tahu gini aja. Nah kalau di sini lihatin Habib, saya kalau di depan itu ingin tahu dia gini begitu. La ilaha, kalau kita tahiyat ya, la ilaha illallah gini ya, turun lagi. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah gini lagi, langsung turun lagi. Ya, begitu juga Allahu Akbar langsung lagi gini. Allahu Akbar langsung gini. Ini semua perbedaan khilafiyah yang tidak boleh dipermasalahkan dengan kita.
Ya, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.